Goro. Dibawa keluar lah. Nyi Blorok, aku telah membawakan tumbang. Roni, kau memang muridku yang paling setia. Pasti, aku ingin merasakan kesenangan duniawi. Apa kau masih memakai batu kecubung dariku, Roni? Terima kasih. Anak saya mau dibawa kemana? Tolong, tolong, anak saya diculik. Tolong, tolong. Bu, ada apa, Bu? Tolong, anak saya diculik. Diculik? Tolong. Ayo kita kejar penculiknya. Kurang ajar. Penculik, penculik, tolong, tolong anak saya, culik, tolong anak saya, tolong kembalikan anak saya. Wah, Bu. Coba. Kecubung. Jis, gue bingung sama lu, Jis. Bener-bener gue bingung. Dari kemarin gue liatin, nggak ada satu anak pun yang bisa lu culik. Lu kerja pakai otak apa pakai apa sih? Jis, Habis gimana, Bos? Saya kebergok mulu. Daripada saya digebukin masa, mendingan saya kabur. Tapi saya janji, Bos. Hari ini pasti saya bisa bawa satu anak. lu ngomong doang lu dari kemarin. Satu anak. Mana buktinya? Asal lu tahu ya, luar negeri ini lu telepon gue terus. Minta anak. Bos, Wah. ini korban baru nih, Bos. Roni Buluk. Gua demen nih Ron sama kerja lu, Ron. Roni tiap hari bisa nyulik 3 anak. Lu lihat tuh. Lu contoh nih. Hebat. Ya, kalau gue sih, Bos, sistem gue tuh sampai nekat. Nekat gue. Gue nggak peduli orang lagi rame atau apa. Pokoknya begitu ibunya melek, langsung aja gue sih. Ron. Lu bawa nih anak. Masukin ke kamar. Campur sama yang lain. Siap, Bos. Ibu, Coba Ron, masukin Ron. ibu, tolong, ibu. Diam. Kalian dengar ya? Kalian semua nggak akan pernah ketemu lagi sama orang tua kalian. Kalian tahu kenapa? Tahu? Karena sebentar lagi kalian semua akan mati. Bisa nggak bisa?
Astagfirullahaladzim. Pak, ya Allah, Bapak batu darah lagi. Ayo masuk, Pak. Aduh. Bapak ke dokter ya. Ini udah nggak tahu yang keberapa. Bapak ini batuk tapi selalu keluar muntah darah. Enggak, Bu. Bapak nggak apa-apa. Pak, Bapak ini perlu minum obat dokter. Bukan minum obat herbal terus-terusan. Udahlah, Bu. Nggak usah mengharapkan apa-apa sama si Roni. Pokoknya Ibu perintah Bapak diturutin aja. Ron, Ibu minta tolong bawa Bapak ke rumah sakit ya. Soalnya Ibu khawatir batuknya Bapak itu bukan batuk biasa. Soalnya setiap batuk, Bapak selalu muntah darah. Enak banget ya. Gue capek-capek pulang kerja, terus lu minta duit. Ya, kan dari awal gue udah bilang, kalau bapak sakit, itu tanggung jawab ibu. Uang dari hasil penjualan tahu keliling itu nggak cukup buat ongkos rumah sakit. Dengerin ya, gue sekarang itu lagi mempersiapkan rumah. Gue lagi nabung, gue mau beli rumah yang mewah, yang bagus buat gue. Syukur Alhamdulillah, Ibu senang mendengarnya, Ron. Kok lu seneng? GR. Rumah yang tadi gue bilang. Itu rumah buat gue sama calon istri gue nanti. Kalau kalian tinggal di sini aja, udah bagus punya kontrakan. Bagi-bagi rezeki dong. Punya orang tua nggak tahu diri, bisa cuma minta duit doang, ribetin. Halo sayang. Roni, kamu katanya janji mau kasih aku kalung emas. Ya kamu tenang aja, ya nggak usah panik. Aku udah beliin apa yang kamu minta. Ini aku lagi pesan. Nah ntar malam tinggal aku ambil, terus aku anterin ke rumah kamu. Oke deh. Iya dong sayang, apa sih yang nggak buat kamu? Yaudah. Mwah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Maafkan saya, Pak Kiai. Ini semua karena saya. Ini semua salah saya. Ibu ini gimana sih? Ngabis-ngabisin uang aja, kenapa ke rumah sakit? Bukan, batuk Bapak ini udah parah. Bapak itu harus minum obat, dibawa ke rumah sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nuni itu suaminya Pak Kusno lagi sakit ya? Ini Bu, suami saya itu batuk-batuk. Saya mau bawa ke rumah sakit. Allah. Ya udah, kami antar ya. Enggak usah. Kita jalan sendiri-sendiri aja. Hati-hati Bu. Terima kasih ya. Ya udah, permisi. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bah, pasangan suami istri yang baik ya, Bah? Ya, selalu kompak satu sama lain. Iya. Sama seperti kita ya. Pokoknya Abah mah kalau Ibu senang, Abah ikut senang. Iya. Ibu bahagia, Abah ikut bahagia. Alhamdulillah. Ibu sakit, Abah ikut senang. Abah. Suami saya kanker paru-paru, Dok. Benar, Bu. Hasil pemeriksaan kami demikian. Dan penyakit Pak Kusno ini tergolong parah. Astagfirullahaladzim. Oh, dokter, terus bagaimana solusinya untuk menyembuhkannya, Dok? Pak Kusno harus segera dioperasi. Ya Allah. Res,
Ini, kalung yang aku ngomongin sama kamu di telepon. Suka nggak? Ya ampun, bagus banget. Suka. Kamu pakein ya. Oh iya, terus aku minta pernikahan kita nggak usah dilama-lamain lagi ya. Dipercepat aja. Kita nggak usah nunggu sampai tahun depan. Nggak bisa. Pokoknya aku mau perjanjian awal. Aku mau kamu punya rumah mewah dulu. Iya, tapi uang aku udah banyak kok. Beneran ya? Ya pokoknya aku nggak peduli. Mau uang kamu udah segunung kek. Pokoknya aku mau kamu buktiin kalau kamu bisa kasih aku rumah mewah. Oke. Iya, aku akan buktiin sama kamu. Makasih. Pak Kiai, semoga Pak Kiai segera sadar ya. Andra gak tegang lihat Pak Kiai begini. Andra dan Ryan terus merasa bersalah melihat Pak Kiai seperti ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Andra, saya bawa makanan nih. Makan dulu yuk. Gue gak lapar ya, lo aja yang makan. Tapi kan kamu belum makan seharian, Andra. Sebentar aja. Gue gak nafsu makan, Re. Ngeliat kondisi Pak Kiai kayak gini, boro-boro makan. Nelan aja gak enak rasanya. Udah lo aja yang makan dulu. Ntar kalau gue lapar gue makan. Ya udah. Nyiblorong. 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 Aku telah menyiapkan tunggal yang kau minta. Aku bangga kepadamu, Roni. Kau telah menyerahkan jiwa dan ragamu kepadaku. Tentunya, aku akan melakukan apa saja. Aku ingin menikmati kenikmatan duniawi tanpa batas. Selama batu kecubung itu masih bersamamu, jin kafir akan selalu menjagamu. Terima kasih. Nah, adik-adik, sampai di sini dulu ya pelajaran ngajinya. Jangan lupa nanti di rumah latihan lagi. Adik-adik, nanti kalau kalian pulang, terus kalian ketemu sama orang asing, orang yang gak kalian kenal, nawarin kalian permen, coklat, atau apapun itu, kalian jangan terima ya. Soalnya sekarang penculikan lagi marak di mana-mana. Ya. Ryan, keadaan Pak Kiai gimana ya? Pak Kiai masih koma, Kis. Andra ada di sana? Tadi saya sempat ke sana sebentar. Di sana ada Andra. Cuman saya sekarang pulang buat ngambil pakaiannya Pak Kiai untuk saya bawa ke sana. Alhamdulillah kalau ada Andra yang jagain. Ron, kamu udah pulang? Udah, ngeliat emangnya. Hah? Ron, bapak kamu harus dioperasi. Operasi? Operasi apaan? Tadi ibu bawa bapak ke rumah sakit dan dokter bilang katanya bapak itu terjangkit kanker paru-paru. Terus? Jalan satu-satunya untuk sembuh yaitu bapak harus dioperasi. Ibu minta tolong sama kamu ya untuk biaya operasinya. Duit kan? Ini kalau urusan duit ya, pasti minta gue nih. Gue lagi yang disusahin. Gue lagi. Ibu tuh nggak tahu lagi harus minta tolong sama siapa selain sama kamu. Anak ibu. Bu, nih ibu dengerin ya. Ini dengerin nih Roni ngomong. Ibu kan sering doa nih sama yang di atas. Sering ibadah. Ibu minta sama yang di atas. Supaya bapak tuh cepat diambil nyawa. Terus bapak mati. Kalau bapak mati kan ibu udah gak perlu repot-repot lagi, Bu. Beban berkurang, gimana sih?
banget. Ya Allah, kamu benar-benar keterlaluan. Astagfirullahaladzim. Roni, kamu lagi mabok. Ibu kan udah bilang kalau kamu tuh gak boleh mabok. Mabok itu haram. Kurang ajar ya, Bu. Berani Ibu menampar aku? Enak? Hah? Oh, diri! Ini apa lagi nih orang tua pesakitan satu nih apa? Pak! Woi! Lu punya mata gak sih? Jangan muter sepatu gue! Jijik tau gak lu sama? Nah! Orang tua pesakitan! Orang semua di rumah ini. Roni benar-benar keterlaluan. Pak Kiai masih sakit, tapi saya sebagai kamar harus lebih kuat. Oh, medali. Oh, medali. Oh, salam. Maaf ya, maaf. Mbah, kita memang kenal, kita memang dekat. Tapi saya adalah petugas, harus menjalankan tugas. Ingat, tidak boleh dagang di rumah Rukiah. Karena mengganggu orang niatan untuk pengajian mau Rukiah, nggak boleh. Tolong deh, dagang jauh-jauh, 20 km dari sini. Tot, dengerin dulu. Suka sujon. Abah sama ibu kesini itu mau menghias rumah Rukiah menyambut kedatangan Pak Kiai. Karena kita aksesorisnya sudah disumbang sama warga. Ini dari Pak Topik, ini dari Pak Lala. Ini Ibu Gita, ini Ibu Ija. Iya. Kompak ya? Bentar, saya mau tanya nih. Emangnya tahu kapan Pak Kiai balik dari rumah sakit? Enggak. Tahu nggak? Enggak. Emangnya tahu kondisi Pak Kiai saat ini kayak apa? Enggak. Mau ngapain disambut? Lagian Pak Kiai itu nggak demen penyambutan yang berlebih-lebihan. Sederhana aja. Orang yang lebih-lebihan itu nggak disukain sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik lo? Dia anak yatim piatu yang aku anggap seperti adik sendiri. Tolong biarkan kami lewat. Hati lu mulia banget ya. Tapi sayangnya, gue gak akan nyanyiin kesempatan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Berhenti! Di mana rasa belas kasihan kamu pada orang tua, Ron? Bapak sangat membutuhkan biaya operasi demi kesembuhannya.
Astagfirullahaladzim. Pak, ada setan. Ada setan di dapur, Pak. Apa sih, Bu? Mana air minum Bapak? Oh, Pak, waktu saya mau ngambil air, itu ada setan, Pak. Saya lihat, Pak. Di rumah kita nggak ada setan, Bu. Nggak ada. Pak, kalau bukan setan, terus apa yang saya lihat di dapur, Pak? Iya, bener-bener saya lihat, Pak. Istighfar, Bu, istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah, Pak. Alhamdulillah saya jalan sendiri, ya Allah. Setan itu adanya di sini, Bu. Di dalam dada kita. Di otak kita. Maaf ya, Pak. Ibu belum maafin antum. Ryan, bagus. Lo semua ngumpul sini. Berhenti, Bara. Setelah kamu menyakiti Pak Kiai, kamu mau mencelakakan Balkis juga. Lo nggak usah bahas Pak Kiai. Masih hidup orangnya kan? Tapi ya, gue nggak tahu. Besok, lusa, atau nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Bisa diam nggak sih? Maaf, ini kenapa, Mas? Enggak, Mbak, ini adik saya. Dia bandel, makanya saya hukum. Saya bukan adik dia, Tante. Tolongin. Bukan adik. Kamu bohong ya? Bukan kakak. Enggak, Mbak, ini adik saya beneran kok. Masa Mbak nggak percaya sih ini adik saya? Oh, terus saya teriakan kamu ya? Tolong, tolong! Ada penculik! Tolong! Tolong, ada penculik! Hah? Astagfirullahaladzim. Loh, tadi kan... Dek, tadi orang yang... Kamu lihat nggak? Hah? Loh? Kok bisa tiba-tiba hilang? Perasaan dia nggak mungkin. Sayang, sini. Mama kamu di mana, sayang? Di situ. Yaudah, yuk. Ayo. Sialan. Jadi lolos kan korban gue? Tahunya masih segar, tahu. Bu. Bu, mau beli tahunya? Iya, tahunya masih seger nih. Percaya tahunya pasti masih seger. Yang nggak seger itu istri saya. Ngomong apa tadi? Bercanda. Mau ganti? Nggak bercanda. Boleh 10? Iya. Sebentar Bu, katanya suaminya sakit ya. Ada rencana mau dioperasi katanya ya? Maunya saya sih begitu, Pak. Tapi uangnya masih belum cukup. Kan ada Mas Roni. Dia udah kerja kan? Nggak bantuin. Roni itu nggak bisa diharapin. Dia sama sekali nggak peduli sama orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Yan. Waalaikumsalam ya, Lulu. Yan, Pak Kiai kondisinya kayak gimana? Pak Kiai masih dalam pengawasan intensif, Bu. Daya tahan tubuh Pak Kiai nggak terlalu bagus. Astagfirullahaladzim. Kita harus berdoa terus ya, Yan. Insya Allah kalau kita optimis Pak Kiai bisa sembuh. Iya, insya Allah. Yan, aku tadi di jalan kok ada kejadian aneh ya? Kejadian aneh gimana, Lu? Enggak, tadi aku tuh ngeliat anak hampir aja diculik. Terus aku nolongin. Begitu aku tolongin, penculiknya hilang. Hilang dari pandangan mata gitu maksudnya? Ya hilang, pokoknya tiba-tiba ya bukan kabur atau apa ya, hilang. Aku nggak bisa lihat dia di mana, padahal aku lihat persis itu orang mau nyulik anak itu. Aneh aku. Kemungkinan sih orang itu loh, dia pakai ilmu gaib dan punya semacam jimat pelindung. Allah!
Tolong, peduli dong. Tolong. Tolong. Sini. Bos. Gue bawa korban baru. Hebat, hebat. Gua demen sama cara kerja lo. Hebat, Ron. Nih jatah lo. 1 juta. Bos. Ini nggak bisa lebih 1 juta lagi. Ron, jatah lu 1 juta 1 anak. Ngerti kagak lo? Ya gue ngerti. Tapi kerjaan gue kan bagus. Ya 2 juta lah 1 anak kan masalah buat gue. Nggak bisa. Ini udah keputusan gua. Lu kan gampang cari anak. Sehari juga lu bisa ambil 5 anak sekalian. Nggak kayak si Ajis yang kayak begitu. Ron. Kalau lu masih maksa minta lebih dari 1 juta. Gua mampusin lo, Ron. Tiga gak lo? Ya bos, gue paham. Bawa nenek. Sore ini gue mau kirim. Misi bos. Macem. Pak Kiai. Makan dulu Pak Kiai. Ini Andra udah bikinin bubur buat Pak Kiai. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, Andra. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kiai harus cepat sehat Pak Kiai. Biar kita segera pulang ke rumah Rukiah. Pak Kiai emang gak kangen sama rumah Rukiah. Alhamdulillah. Lagi Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana aja Ray baru sampai? Tadi lagi keluar sebentar, Ndra. Pak Kiai sudah mendingan? Alhamdulillah. Tapi badan masih agak lemah dan napas masih agak sesak. Maaf ya Pak Kiai, saya datangnya telat. Tadi saya diajak sama Abah buat nemenin ke rumah Pak Kusno. Pak Kusno yang pernah jadi marbat masjid itu? Iya Pak Kiai. Pak Kusno terkena kanker paru-paru Pak Kiai. Astagfirullahaladzim. Semoga Allah menyembuhkan dan mengangkat penyakitnya, Raya. Dan keluarganya diberi ketabahan dan keikhlasan. Amin. Ray, lo harus tetap hati-hati Ray. Gue rasa Bara akan selalu menyerang orang-orang yang berada di sekitar lo. Bara bikin Pak Kiai seperti ini. Bara juga pernah menyelakai gue. Lulu, Balkis, bahkan orang tua gue. Dan untuk kemungkinan Bara akan mengulangi hal itu terus dan terus. Iya, Ndra. Ini sih. Aduh, kebetulan. Abah. Kenapa, Pak? Pak Kiai kan sakitnya itu gara-gara Bara. Andra juga pernah celaka gara-gara Bara. Bara itu konon katanya bisa Menjelma menjadi seseorang. Nah ini masalahnya yang sebelah Abah ini bener Gatot atau Bara? Astagfirullahaladzim. Bang, saya Gatot, Bang. Enak aja dulu sembarangan. Gatot itu kalau datang pasti menyanyikan sesuatu. Ini barusan enggak ya? Emberan. Bagaimana mau nyanyi? Orang mau ke rumah sakit buru-buru, Bang. Dada aja. Tes dulu, Udah, coba. tes aja sekarang. Nih. Kan boleh. Nggak percaya lagi. Oh, darling. Oh, darling. Kurang tinggi kan? Biasanya kan tinggi. Oh, darling. Oh, darling. enggak ini ya, Nggak pas. apa ininya pitch-nya kurang ini ya, disetain tinggi banget. Tinggi. Oh, darling. Oh, darling. Oh, darling. Ya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini aku mau simpan untuk persiapan operasi suami saya. Alhamdulillah, ya Rabbi, alamin, ya Allah, ya Rabbi. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ibu katanya nggak punya duit. Ini ada duitnya, Bu. Ya Allah. Ron, kamu tuh kalau jalan hati-hati. Ibu tuh makanya kalau kerja yang benar biar banyak duitnya. Ini kan ibu tabung
hasil dari usaha tahu, jualan tahu. Buat operasi ayah kamu. Buat operasi. Ibu tuh lucu ya. Tapi sayang sih. Apa kamu bilang? Ibu udah budek ya. Gue bilang tadi ibu tuh lucu. Tapi sayang. Sama aku ini ya Allah. Ampuni aku ya Allah. Ampuni aku, ampuni aku, ampuni aku ya Rabbi. Enggak. Ada yang mau saya omongin. Rek, apalagi sih yang mau lo omongin? Gue kan udah bilang, gue kemarin sudah minta maaf. Gue tahu ini bukan salah lo. Ini semua karena masa lalu lo. Gue tahu, gue udah tahu. Andra nggak capek marah-marah terus? Balkis, Andra tuh bukan marah-marah. Kan kita tahu semua kondisinya sekarang lagi kayak gimana. Pak Kiai sekarang lagi celaka. Beberapa kali kita pun hampir celaka. Abah Andra, Ibu Andra juga hampir celaka. Dan semua ini gara-gara masa lalunya Ryan. Memang ini bukan salah Ryan. Dan yang Andra sesali sekarang, kita sama sekali nggak punya solusi untuk masalah ini. Iya sih, tapi Rasulullah kan pernah berpesan. Dan pesan itu diulangi 3 kali. La taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan kamu marah, karena sesungguhnya hati yang marah itu gampang dikuasai setan. Kamu ngerti kan? Abah mandi gak sih? Mandi, Bu. 4 hari yang lalu. Ibu maaf. Astagfirullahaladzim. Dan kali pakai sen ya, Bah, biar ada orang tahu. Abah lagi latihan bikin jurus. Wih. Buat Andra. Andra kan banyak musuhnya tuh. Penjahat-penjahat, ya nggak? Coba lagi. Apa tuh? Apa? Jurus monyet mencabut ketek. Pantes ambunnya. Coba. Anaknya teka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahabat Dara. Gimana, Pak Kiai? Lagi capek banget, Bah, kurang tidur. Andra baru pulang dari rumah sakit, habis jagain Pak Kiai. Terus gimana keadaannya Pak Kiai? Ya, kondisinya sih masih lemah. Cuma alhamdulillahnya Pak Kiai udah nggak di UGD. Udah dipindahin ke ruang rawat inap. Alhamdulillah, ya Allah. Abah kepikiran terus. Kan banyak yang bilang katanya orang yang bernama Bara yang mencelakakan Pak Kiai. Bara juga yang waktu itu bikin kamu pingsan dan Abah sampai nangis. Abah kan jarang nangis orangnya. Iya, Bang. Abah jadi dendam, jadi kesel. Walaupun tahu dendam nggak boleh. Akhirnya Abah bikin jurus buat kamu. Jurus kancil melawan Bara. Bah. Itu lebih jurus kayak orang kesetanan ya, Bah ya? Gua gak sabar duit gua makin banyak. Aduh, tapi Bang Farid sih, dia nggak mau naikin harga anak yang gue culik. Coba kalau harga naik, pasti duit gue makin cepet banyak nih. Uang sebanyak itu uang kamu, Ron. Lo masuk main ngelonong aja sih? Ya iyalah. Emang bapak miskin? Itu semua dari penghasilan kamu jual sarung, iya kan? Pak, lo kan tahu, gue itu jualan sarung. Kenapa makin nanya lagi? Sebanyak itu, Ron. Pelanggan gue tuh banyak, Pak. Belum lagi kalau misalnya gue berhasil jual kuota gue sampai habis, gue bisa dapat bonus dari perusahaan. Ya banyak lah duit gue. Ron, Bapak itu nggak tertarik sama uang-uang kamu dan kesuksesan kamu.
Bapak sudah pasrahkan semua sama ilahi. Yang penting sekarang kamu minta maaf sama ibu kamu. Ibu kamu itu nangis terus. Jangan sampai ibu kamu keluar darah pengganti air mata dia. Ayo Ron. Minta maaf. Kenapa gue harus minta maaf? Kamu kan sudah bikin ibu kamu menangis. Ayo Ron, minta maaf sama ibu kamu. Cepat. Lu datang ke sini sebenarnya mau ngapain sih? Mau ceramain gue? Mendingan pergi deh sekarang. Durhaka kamu. Apa lu bilang? Durhaka? Durhaka lu bilang? Bawel tau gak lo? Udah tadi disuruh pergi bukannya pergi. Jin siluman ular pemberian dari Nyi Blorong memang setia banget sama gue. Dia bakal nyerang siapa aja yang bikin gue kesal. Bagus, bagus. Bapak kenapa? Pak? Bapak kenapa? Ayo bangun. Bapak lihat apa? Astagfirullahaladzim. Udah yuk. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر الدعاء بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Mau apa lo?
cucumu. Gua nggak percaya si Roni bisa menghilang. Tapi gua nyaksiin sendiri. Awas lu, Jis. Bu, Ibu ngapain? Ibu lagi mau ngambil sebagian uangnya Roni buat operasinya Bapak. Aduh, Ibu gimana sih? Masa ngambil uang anak sendiri? Ibu tahu perbuatan Ibu nggak baik. Tapi mau bagaimana lagi? Perbuatan anak kita itu buruk, tercela, nggak ada sopan santunnya sama orang tua. Ibu juga memikirkan operasinya Bapak. Enggak, Bu. Itu memang sudah kehendak Allah. Mau dibilang apa lagi? Maafin Ibu ya, Pak. Bilang. Iya, Bu. Apa ini? Ini kenapa, Pak? Kok Ibu merasa merinding, Pak? Astagfirullahaladzim! Pak! Itu setan! Ibu pernah lihat setan itu, Pak! Astagfirullahaladzim! Ya Allah, astagfirullahaladzim! Halo bos, saya kasih tahu rahasia Roni. Kenapa dia selalu berhasil dalam menculik anak? Asalkan bos mau bayar informasi penting ini. Hah? Licik lo. Berapa gua harus bayar informasi dari lo? 1 miliar bos. Apa? Gila lo. Lu mau meres gua? Ya udah kalau nggak sepakat. Oke, Jis. Gua bayar 1 miliar. Apa informasinya? Si Roni pakai jimat kecubung yang bisa menghilang. Halo, Jis. Halo, Jis. Ajis. Itu kan Bara. Itu kayak Bara. Masuk kamar mayat? Ngapain? Astagfirullahaladzim. Mana tuh orang? Kok
hilang sih? Ya Allah. Ih. Mana sih? Mana serem banget lagi di sini. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Allah! Lulu. Lu. Lulu. Astagfirullahaladzim. Maaf, Dra. Ya Allah. Maaf. Lu ngapain lari-lari? Lu ngapain ke kamar mayat coba? Dra, lu lihat Bara, Dra. Hah? Di mana? Lu tadi ketemu di lorong, habis itu lu ikutin. Terus tahu-tahu begitu lu ikutin, terus si Bara masuk kamar mayat, Dra. Ngapain dia masuk kamar mayat? Mau ikut rebahan? Kan lu ikutin ya. Tapi kok si Baranya nggak ada? Kamu tau nggak yang ada di dalam tau nggak apa? Apa? Aduh, masih merinding nih, nggak tahu ini bener apa lu halu sih? Kenapa? Masa mayatnya pada bangun? Gak mungkin Lulu. Yang bisa menghidupkan dan mematikan orang, manusia itu cuma Allah. Jadi kalau orang atau manusia sudah meninggal tidak mungkin bangkit lagi. Lulu juga tahu kalau masalah itu, Lulu nggak meragukan kekuatan Allah. Sekarang kamu mikir nggak? Ngapain coba Bara ke rumah sakit? Astagfirullahaladzim. Lu? Indra, Pak Kiai, Indra. Pak Kiai lu. Lu. Apaan tuh ya tadi? Sadis. Lo pikir gampang mau ngebunuh gue? Hah? Asik juga anjing sadis. Itu si Rini ngapain? Ini Roni kali. Beda ima doang. Tapi itu perempuan, Roni laki. Bah, itu lihat digebukin tuh, tolongin. Iya tahu. Apa gimana sih? Roni, hey, stop. Pak, ini tadi dia maling ke rumah saya, Pak. Terus ketahuan dia kabur. Saya tangkap, saya pukulin sekarang. Hah? Maling? Beneran maling? Iya, ini maling. Waduh. Ini bukti kuat nih. Kalau begitu kita bawain kantor polisi. Ya, Pak. Bah, ayo bah, bawa bah. Kenapa nih? Aduh, security-nya kan kamu yang bawa. apa kata Jawa? Babi nyebut-nyebutan. Mana sih? Aduh. Sana. Apa yang udah lakukan sama Pak Kiai? Ndra, udah Ndra. Jangan dikejar, Ndra. Aduh, gerah banget. Untung ada kipas angin. Dia mati lagi nggak bisa muter. Gue yang muter aja dah. Oh, darling. Gerahnya campur. Bah, beneran nih. Kali ini bener-bener nih. Hari ini pasti nih Pak Kiai pulang dari rumah sakit. Nggak boleh kali kasih sambutan. Ya boleh penyambutan, tapi ingat jangan berlebihan. Apa ya? Aja biar dia seneng. Gimana kalau kita bikin tumpeng yang gede segunung? Wah, boleh tuh. Bisa dibagi-bagiin anak yatim. Gede. Wah, bener. Pak Kiai pasti seneng kan? Iya. Nanti kita bagi tugas. Umi Ibu. sama ibu-ibu nih masak bikin tumpengnya. Ini Abah ikut bantu nih. Iya. Saya tugas apa, Pak? Nyari duitnya. Gila, Abah. Tumpengnya 7 susun. Mahal. Duit dari mana? Gajian aja belum. Ya
Wis nggak ada ide lagi, jangan cuma ngomel dong, kasih ide. Gini aja deh. Kan Pak Kiai itu udah lama hidup sendiri. Kita cari pendamping. Yang cantik, yang soleh, pinter, kaya raya. Kalau Kiai Abbas nggak mau kan bisa ke saya. Oh, numpang aja lu ah. Wes, gini aja. Sekarang masing-masing cari ide. Oke. Ya. Kalau udah ketemu kita ngumpul lagi. Oke. Sekarang kita mencar. Berpencar. Oke. Ya. Mencar. Ya, sama. Loh, mencar. Astagfirullahaladzim. Mencar. Babang bayi, wong edan kabeh. Pergi kemana lo? Hah? Aku mana-mana. Urusan kita belum kelar. Oh ya? Apa sih lo? Wah jadi kejar, Ndra. Udah, biarin aja dia. Gua hampir dapat Bara, Re. Udah. Pak Kiai di dalam, Ndra, sendirian. Ada yang jagain. Ron. Bos. Hari ini lo gak nyulik orang? Hah? Belum, Bos. Lo udah denger belum? Si Ajis ditemuin mati di jalanan. Ajis. Mati kenapa tuh anak, Bos? Gue denger dia korban pembunuhan. Mayatnya, mukanya hancur dan bonyok. Gue nggak tahu siapa pelakunya. Ya, mungkin aja tuh anak banyak masalah kali di luar, Bos. Ya mungkin ada juga yang dendam sama dia. Ya mungkin udah takdirnya dia kali. Biarin aja, Bos. Ngomong-ngomong, cincin dari mana, Ron? Ini dikasih sama temen gue, Bos. Namanya apa, Ron? Namanya apa ya? Gue lupa sih namanya apa. Tapi gue beli cincin ini karena gue suka aja sama warnanya sih. Kalau gitu gue bayarin deh. Gimana? Gue bayar dengan harga tinggi, Ron. Mau ya? Aduh, Bos, kayak gue harus cabut ya. Gue lupa, gue ada urusan tadi. Tar dulu dong, Ron. Gue belum selesai ngomong sama lo. Ya, gue bayar dengan harga tinggi. Iya, ntar kita lanjutin lagi omongannya. Ya, gue harus cabut sekarang, Bos. Sorry, Bos. Ron. Sorry, gue lupa. Balkis, aku tuh sebenarnya takut tahu kalau hubungan Andra sama Ryan semakin memburuk. Andra tuh sebenarnya masih diliputi penyesalan dari kejadian waktu itu, Lu. Dan dia ngerasa mungkin beban kesalahan sekarang ada di masa lalu Ryan. Kita nggak tahu mereka bakal kayak gini sampai kapan. Tuh dia Mas, aku omongin sama kamu, kita nggak bisa diem aja. Kalau nggak semakin rusak hubungan mereka. Tapi ini semua tuh gara-gara Bara. Dan aku ngerasa kayaknya ini yang diinginkan sama Bara. Dia tuh pengen memutus tali persaudaraannya Ryan sama orang-orang yang terdekat sama dia. Aku setuju sih, bener juga. Kis, lihat deh cowok yang itu. Aku tuh kan pernah ketemu sama dia. Dia itu dulu, waktu itu maksud aku, nyulik anak kecil tahu? Lu itu kan Bang Roni. Kis, kamu tau gak sih yang waktu aku lihat dia mau nyulik anak kecil itu, tiba-tiba dia hilang, aku gak bisa ngeliat dia. Terus aku cerita lah sama Ryan. Masa kata Ryan, dia pakai jimat? Tahu dia bener apa enggak? Masya Allah, kamu serius lu? Ya serius, masa aku bohong? Bentar ya, samperin. Lulu! Abah dengar kamu sama Andra sempet ya ada selisih paham. Abah mohon kamu bisa memahami karakternya Andra. Andra itu asik orangnya, jago bela diri, suka bercanda, supel, ya sama seperti Abah lah. Cuma ada sifat-sifat buruk yang memang turun dari ibunya. Jadi kamu harus... Ngapa ke ibu sih? Ryan, ibu itu hafal benar sama sifat kalian berdua. Kalau kamu itu kan
Santai, terus kalem, penuh perhitungan. Sementara kalau Andra itu suka ceplos-ceplos, emosian. Tapi sebetulnya kalian berdua itu cocok. Lawang dari kecil udah sama-sama, wes barengan. Iya, Bah, Umi. Masalah saya sama Andra udah selesai kok. Insya Allah sekarang kita nggak ada masalah lagi. Syukur deh, alhamdulillah ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu Nuni. Ada yang bisa kita bantu? Pak, Bu, maaf, saya datang ke sini mau minta tolong untuk melihat rumah saya. Kebetulan di sini ada Narayan juga. Memangnya rumahnya kenapa, Bu? Beberapa hari ini saya dan suami saya melihat makhluk yang sangat mengerikan. Nggak biasa-biasanya saya merasa takut. Ya Allah. Ya udah, nanti saya ke rumah Ibu untuk melihat kondisi rumah Ibu. Sambil mengamati barangkali ada kemungkinan-kemungkinan di sana. Kalau begitu saya permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah. Lepasin anak saya! Tolong! Kembali anak saya! Tolong! Tolong! Roni! Gimana Ryan? Sempat ngerasain sesuatu yang aneh? Iya, Bah. Tadi Ryan bisa sedikit merasakannya. Bu Nuni, Pak Kusno, saya merasakan ada aura negatif di rumah Ibu dan Bapak. Terutama ketika saya melewati kamar Roni tadi. Apa yang ada di sekitar rumah saya, Ryan? Waktu saya melewati kamar Roni tadi, tangan kanan saya bergetar. Bulu kuduk saya merinding. Tapi alhamdulillah tadi saya udah bacain doa ruqyah. Terus tujuannya makhluk gaib itu apa tuh? Beneran. Oke, mau pulang sekarang. Aduh, pakai ditanya lagi. Saya kan keamanan, ini informasi A1, tau nggak? Oh, bener adaan tuh. Bukan Nah, adaan. Kan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa. Alhamdulillah, Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 1, 2, 3. Selamat datang Bapak. Bapak Kiai Abbas. Semoga selalu sehat. Bermanfaat buat umat. Tererererereng. Alhamdulillah. Ya ampun, seru banget paduan suara Abah sama Ibu. Ya ampun, pakai sambutan segala, Bah. Saya dapat sambutan yang sangat meriah. Terima kasih. Saya dapat merasakannya. Ini berkat kesehatan. Kalau saya sedang sakit, apalagi sakit gigi, orang mendengar lagu, gak enak juga. Bah, masa dinyanyiin Pak Kiai doang? Kan yang nganterin ada berempat ini. Oh, ada. Tenang. Tenang. Balikin mau juga. Ryan mau. Akbar. Mana nih? 3, 4. Ada Lulu yang cantik. Ada Balkis yang soleha. Sedap. Ada juga Ustadz Ryan yang soleh juga tampan. Dan Andra juga ada. Teng. Kok Andra segitu ujungnya doang? Ujung-ujung itu enak tau. Udah deh. Ayo kita masuk. Ayo pakai, silakan masuk. Welcome. Alhamdulillah. Bah, besok-besok kok bikin lagu yang bener dong lirik buat Andra. Gatot. Masukin. Gue gak terima nih dihina kayak gini sama Resti. Tapi kok gue masih penasaran sama dia.
gue masih pengen nikahin dia. Roni, segera sediakan 1 tumbal lagi untuk. Ini belum. Pasti saya sediakan buat. Siapa lagi yang harus gue jadiin jadi tumbal ya? Gue tahu. Siapa yang harus gue jadiin tumbal? Ya hitung-hitung menghentikan penderitaan hidupnya dia. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Rayat? Iya Pak Kiai. Pak Kiai manggil saya. Iya. Siapa orang yang kamu tolong kemarin? Oh, namanya Mas Herman Pak Kiai. Saya kurang tahu seperti apa orangnya. Cuman yang saya khawatirkan rumahnya dipenuhi dengan aura negatif. Saya punya firasat bahwa sekarang ini dia sangat memerlukan pertolongan kamu di sana. Segeralah ke sana. Baik Pak Kiai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Kiai, lagi pada ngobrolin apaan nih? Saya mau pergi, Indra. Mau kemana? Mas Herman. Oh, kesana lo. Yaudah gue ikut ya, gue temenin. Ya udah, yuk. Pak Kiai. Ya. Hati-hati kalian. Aduh. Assalamualaikum. Belum sempat minum gua. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Roni? Niblarong, aku bawa tumbal untukmu. Niblarong. Kesetiaanmu padaku akan mendapat perhatian khusus dari Roni. Suamiku. Suamiku kemana ya? Ron.
Ada apa? Astagfirullahaladzim. Ron. Bapak mana, Ron? Gak tahu. Bohong. Terakhir ibu lihat kamu ke kamar bawa pisau. Ibu mimpi kan? Ron, kamu jangan bohongin ibu. Kamu pukul ibu sampai ibu pingsan. Apa itu mimpi? Ibu nggak mimpi, Ron. Astagfirullahaladzim. Kalau lu masih bangga, dan lu nanyanya terus soal bapak, gue... Lepasin Om, lepasin. Diam. Duduk sini. Udah. Diam-diam duduk sini ya. Om, lepasin saya Om. Pasti. Nggak mungkin lah lu gue pasti. Lo sebentar lagi bakal gue jual ke luar negeri. Nah, nasib lo luar negeri gue nggak tahu. Saya nggak mau Om, lepasin saya Om. Bodoh amat. Nangis-nangis dari sana. Om, lepasin saya Om. Om, bukain pintunya Om. Om, bukain. Om. Baik Om. Bos, gue minta jatah gue, Bos. Nggak ada jatah buat lo. Nggak ada jatah. Kok gitu sih, Bos? Kan gue udah bawain anak-anak, Bos. Ron, kecuali kalau lo mau kasih cincin kecubung sakti itu buat lo. Bos, kenapa maksa banget sih? Kan gue udah bilang, ini cincin biasa, Bos. Lo jangan bohong sama gue. Hah? Gua tahu kalau itu cincin kecubung sakti. Bisa bikin lo gila. Iya kan? Kata siapa? Ajis yang nyaksiin semuanya. Dia cerita banyak soal cincin itu sebelum dia mati. Menghilang, Bos. Bos, mana ada orang bisa menghilang? Cerita fiktif itu, Bos. Gua serius, Ron. Gua bayar ya. Gua bayar cincin lu 1 miliar. Serius, Ron. Gak bisa. Gak bisa, Bos. Ini cincin kesayangan gue. Sekarang gue makin yakin kalau itu cincin kecubung sakti. Iya kan? Karena lu nolak uang 1 miliar dari gue. Itu bukan uang sedikit, Ron. Ya udah, intinya Bos gak mau ngasih gue jatah. Oke, kalau Bos gak mau ngasih gue jatah, gue stop berhenti. Tak dulu, Ron. Ron, jangan pergi dulu, Ron. Gue serius, Ron. Gue bayar 1 miliar. Gue serius. Ya Allah, udah jam segini Somat belum pulang juga. Semoga nggak terjadi apa-apa sama dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu kenapa, Kis? Kok cemas gitu? Somat belum pulang, Ray. Ya Allah. Tadi Ibu Panti Asuhan udah nelpon ke sekolah. Kata gurunya dia udah pulang dari tadi. Nggak ada kegiatan ekstra gitu di sekolahnya? Setahuku nggak ada. Saya rasa ada yang aneh. Gimana kalau kita cari? Yuk.
Suami aku kemana? Cari-cari kemana-mana gak ketemu, ya Allah. Padahal suami aku kan lagi sakit. Gimana? Ron, apakah kamu bersedia menjadi suami di alam goibku? Iya, aku bersedia. Ibu ngapain, Ibu? Ya Allah. Ngapain? Astagfirullahaladzim. Sini. Jujur. Kan Ibu lihat apa? Ya Allah. Ibu lihat apa di dalam? Jadi bener apa yang dikatakan Ryan. Kalau di dalam kamar kamu itu ada makhluk gaib. Ron. Apa benar kamu piara makhluk gaib? Tolong terus terang sama Ibu. Iya. Iya, Bu. Aku bersekutu dengan Ibu Lorong. Puas. Astagfirullahaladzim. Ini Belorong ngasih gue cincin kecuali. Dan ini ngebantu gue pas gue lagi kerja. Ibu mau tau kerjaan gue sebenarnya apa? Gue culik anak, terus habis itu gue jual, Bu. Astagfirullahaladzim. Ron, Allah pasti marah sama kamu. Allah pasti marah sama... Gua gak peduli Allah marah. Astagfirullahaladzim, Ron. Tolong kamu bertobat, Nak. Bertobat, Nak. Diam! Ini Belorong datang sini. Dia ngobrol sama gue. Dia minta gue untuk nikah sama dia di alam. Gue gak masalah, Bu. Karena pas hidup gue di sana bakal senang. Bakal seneng gue di sana. Astagfirullahaladzim. Ibu mohon. Ibu mohon kamu bertobat, Nak. Enak aja suruh tobat. Ibu dengerin baik-baik. Gue gak akan tobat. Gue masih pengen seneng. Gue pengen bahagia, gue pengen kaya raya, Bu. Dan gue minta sekarang, Ibu jangan gangguin gue berdua sama Ibu. Kis, kalau dalam 1x24 jam Somat nggak ketemu, kita harus lapor polisi ya nggak sih, An? Iya, kamu bener, Lu. Ya Allah, Somat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Nuni, ada yang bisa saya bantu, Bu? Ternyata Narayan benar. Roni bersekutu dengan Nyi Blorong demi mendapatkan jimat untuk menghilang. Jimat itu digunakan untuk menculik anak-anak. Itu pekerjaannya. Astagfirullah. Tuh kan, Ray. Ini persis seperti yang aku ceritain kemarin. Dan sekarang kesaksian Bu Nunik ini persis seperti yang kayak aku lihat sama Lulu kemarin. Iya. Ini nggak bisa dibiarin gitu aja loh. Pergi kemana tuh anak? Jangan lari lo! A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasikin idza waqab. Wa min syarri naffatsati fil 'uqad. Wa min syarri hasidin idza hasad.
Saya ingin membantu kamu mengeluarkan pengaruh jin buruk itu dalam tubuh kamu. Enggak. Sampai kapanpun aku nggak mau tobat. Aku nggak mau tobat. Kita udah tahu semuanya, Ron. Kamu bersekutu dengan Nyi Blorong. Iya kan? Selamat malam. Kedatangan kami ke sini untuk menangkap saudara Roni dengan tuduhan penculikan terhadap anak kecil. Aku nggak mau bicara. Aku nggak mau bicara. Berhenti! Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya Allah, Roni. Ya Allah, Roni, kamu bertobat, nak. Bertobat, nak. Roni. Apa enggak, Bu. Sampai kapan ini gak akan pernah bertobat. Oh, medali. Kenapa lu ngos-ngosan? Abis lomba ya? Hah? Tadi Somat abis diculik. Berarti bener, kurang ajar tuh menculik berani-berani ganggu wilayah sini. Ya Allah, alhamdulillah. Kak Balkis nyariin kamu dari tadi loh. Kak Balkis khawatir banget. Kamu dari mana? Tadi Somat abis diculik, Kak. Astagfirullahaladzim. Tapi berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Somat bisa meloloskan diri. Ya Allah, alhamdulillah. Kamu nggak apa-apa kan? Yaudah yuk, Kak Balkis antar pulang panti asuhan yuk. Serah balik, akhirnya! Oh, iya Pak, iya Pak, iya Pak, ampun Pak, iya. Ampun Pak, tapi Pak, tangan kanan saya yang bernama Roni, dia juga terlibat Pak, dan dia harus ditangkap. Saudara Roni sudah meninggalkan nama lawan petugas. Buat dia. Cepat, cepat. Bapak! Bu, kami telah menemukan jenazah Bapak di bantaran sungai. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, Pak. Pak.